Yang pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sarin dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Bola api roket satelit militer Cina melintas di langit Lampung. Pencurian mobil Brio milik pengunjung pantai Sanggar Beach Waiura terekam jelas CCTV. Lampung masuk zona rawan kebakaran hutan dan lahan. Pemirsa, terungkap lebih jelas sampah antariksa yang jatuh melintas bak meteor di langit Lampung Sabtu malam 4 April 2026 berasal dari roket tahap 3 Long March 3B atau dikenal sebagai CZ-3B dan LM-3B milik Tiongkok Cina. Roket tersebut buat menempatkan satelit militer Tongshin Jusu Xian TCS-14 Sisang Space Center yang meluncurkan roket yang memiliki panjang 18 meter dan berat 20 ton dari Launch Area 2 di Sisang Satellite Launch Center di Provinsi Sichuan. Tujuannya menempatkan satelit militer pada orbit geostasioner setinggi 26.000 km. Anissa Novia Indra Putri dari Pusat Observatorium Astronomi ITERA Lampung menerangkan setelah menempatkan satelit militer pada orbitnya, roket tingkat 3 pendorongnya lalu melemah dan akhirnya jatuh menembus atmosfer, sehingga gesekannya menghancurkan roket yang terbakar menuju samudra. Roket yang terbakar terlihat seperti meteor jatuh atau bola api yang bergerak dari utara barat laut menuju selatan tenggara. Saat melintas di atas langit Lampung, warga sempat bertanya-tanya tentang bola api tersebut. Warga menyaksikan sampah antariksa atau debris itu dari Kepulauan Seribu, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, hingga masyarakat Kabupaten Mesuji. Cahaya berbinar dari roket itu akibat mengalami gesekan dengan atmosfer, sehingga terbakar dan sisanya saja yang sampai ke bumi. Debris seperti ini sudah sering terlihat di berbagai belahan bumi. Namun di Indonesia, terutama Provinsi Lampung, fenomena ini baru terjadi, sehingga menarik perhatian dan pembicaraan masyarakat. 3 tahun lalu, tepatnya Minggu 31 Juli 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, serpihan logam sampah angkasa berukuran panjang 5 meter dan lebar 2 meter ditemukan di lahan sawit Desa Pengadang, Kecamatan Sekayan, Kabupaten Sanggau. Pada tahun yang sama, serpihan roket Cina juga pernah mendarat di kawasan perkebunan dekat permukiman warga di Senayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebelum mendarat, warga melihat benda seperti meteor yang meluncur dari luar angkasa. Roket 3 tahap dengan 4 pendorong cair ini merupakan roket yang paling kuat dari keluarga roket Long March dan terberat dari keluarga roket Long March 3, terutama buat penempatan satelit komunikasi ke orbit geosinkronus. Long March 3B adalah peluncuran sistem roket sekali pakai dibuang kedua paling kuat di dunia, setelah Proton Rusia. Long March 3B diperkenalkan pada tahun 2007 untuk meningkatkan roket kargo kapasitas GTO dan satelit komunikasi geo berat. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, mobil Brio pengunjung hilang di Sanggar Beach. Aksi terekam jelas CCTV. Pengelola curiga pelaku punya kunci duplikat. Kasus pencurian mobil Brio milik pengunjung di pantai Sanggar Beach, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, nampak jelas terekam CCTV yang dipasang di lokasi wisata. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian tersebut terekam jelas. Mobil Brio dengan nomor polisi BE1296DC
Diparkir di bawah pohon, ada seorang laki-laki berkaos hitam dan bertopi hitam. Menghampiri mobil tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil. Anehnya, alarm mobil tidak bunyi. Peristiwa pada Rabu 1 April 2026 sekitar pukul 13.46 waktu Indonesia bagian Barat. Korban seorang bidan Rahayu, asal Kecamatan Natar yang berlibur bersama 3 temannya. Mobil yang diparkir tepat di depan pos penjagaan parkir. Sudah tidak ada usai dirinya makan di kantin bersama 3 temannya. Padahal mobil terkunci dengan alarm aktif. Kronologis hilangnya kendaraan itu tepatnya di 13.22. 13.22 ya? 13.22. Mobil Brio merah. Dan itu kebenaran parkir di tempat kita. Itu dari sekitar jam 12 lewat. Dan di hari itu pun kejadian saat kita lihat CCTV, si pengambil kendaraan itu atau si pencuri itu benar-benar profesional dan saya rasa praduga saya itu memakai kunci duplikat atau kunci serep karena tidak ada alarm yang bunyi saat kejadian itu dan kebenaran tukang parkir kita pun berada tidak jauh dari kendaraan tersebut gitu. Selain kehilangan mobil, korban juga kehilangan sejumlah barang berharga yang ada di dalamnya. Di antaranya 1 unit HP Realme 7, 2 unit laptop, dompet beserta dokumen penting seperti STNK dan SK. Total kerugian yang dialami korban mencapai 114 juta. Pihak pengelola menegaskan bahwa sistem pengamanan di lokasi sudah diterapkan sesuai prosedur, termasuk adanya petugas keamanan dan CCTV yang beroperasi 24 jam. Namun kejadian tersebut sebagai musibah yang tidak terduga dan mereka juga merasa menjadi korban karena citra wisata menjadi terganggu. Kita udah ketemu dengan pihak korban, sudah mediasi juga. Memang karena pas di hari itu juga emang kita lagi kaget semua gitu kan. Memang secara komunikasi kita sudah terus jalan sampai dengan hari ini juga kayak kemarin juga masih komunikasi juga. Karena kita nggak diem aja, artinya juga kita sambil cari-cari tahu nih. Karena jarang-jarang kan mobil tuh jarang banget hilang. Ini kan udah laporan ke pihak kepolisian, Bang. Harapan Abang sendiri sebagai pengelola apa? Ya harapannya sih bisa langsung ketemu. Saat ini laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian dan proses penyelidikan sedang berjalan. Pihak pengelola dan korban meminta agar aparat segera bertindak cepat untuk mengungkap pelaku dan menemukan kembali mobil yang hilang sekaligus mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemirsa, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla serta penurunan kualitas udara kembali membayangi sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan bahwa kondisi cuaca akan semakin kering mulai Mei hingga puncaknya pada September 2026. Kondisi ini diperparah dengan sinyal kemunculan El Nino kategori lemah pada semester kedua tahun ini. Fenomena tersebut diprediksi akan memicu defisit curah hujan yang signifikan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Perwakilan Direktorat Perubahan Iklim BMKG Fatcia menjelaskan bahwa berkurangnya intensitas hujan menjadi faktor determinan yang meningkatkan kerentanan lahan terhadap api. Menurutnya, defisit hujan merupakan pemicu utama yang dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sejak awal Maret sudah tercatat penurunan curah hujan di beberapa titik dan kondisi ini akan terus meluas. BMKG menyoroti bahwa lahan gambut yang mulai mengering menjadi sangat rawan terbakar dan sulit dipadamkan. Jika kebakaran dalam skala besar terjadi, dampak lanjutannya adalah penurunan kualitas udara secara drastis. Minimnya curah hujan membuat polutan dan partikel asap lebih mudah terakumulasi di atmosfer. Hal ini beresiko menimbulkan kabut asap yang berdampak langsung pada kesehatan pernafasan masyarakat, serta mengganggu aktivitas transportasi. Menyikapi potensi bencana tersebut, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan serta patroli terpadu di wilayah rawan harus diperkuat sejak dini. BMKG menegaskan bahwa informasi iklim yang dirilis bukan sekedar data statistik,
melainkan basis krusial dalam pengambilan kebijakan mitigasi lintas sektor, mulai dari lingkungan hidup, kesehatan hingga penanggulangan bencana. Dari Jakarta, tim Garuda TV melaporkan. Pertandingan sengit penuh drama tersaji dalam lanjutan kompetisi BRI Superliga musim 2025-2026 pekan ke-26 yang mempertemukan Bayangkara Presisi Lampung FC menjamu Persija Jakarta di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Minggu sore 5 April 2026. Tuan rumah Bayangkara Presisi Lampung FC sukses memetik poin penuh setelah menumbangkan Persija Jakarta dengan skor tipis 3-2. Skuad berjuluk The Guardians of Saburai ini sempat tertinggal 2 kali sebelum akhirnya mengunci kemenangan secara dramatis di detik-detik akhir pertandingan. Lini tengah sangat baik dan juga pada pemirsa cetak gol rumah impianmu pakai KPR BRI. Laga yang dimulai pukul 15:30 waktu Indonesia Barat ini langsung menyuguhkan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Nendi Rohaendi. Bayangkara FC yang turun dengan jersey dominan putih-putih langsung dikejutkan oleh skema kilat tim tamu. Melalui skema serangan pertama yang begitu cepat, Alano Brandon melepaskan umpan lambung terukur dari sisi kiri pertahanan Bayangkara FC. Umpan matang tersebut langsung disambut Muhammad Raihan Hanan dengan sebuah sundulan kepala ke arah tiang jauh yang gagal dijangkau kiper Akil Safik. Gol cepat di menit awal ini membawa Persija Jakarta unggul 0-1. Tertinggal gol cepat, anak asuh Paul Monster mencoba bangkit. Tekanan demi tekanan yang dimotori oleh Moussa Sidibe dan kawan-kawan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-27. Berawal dari pergerakan Iputu Gede yang mengirimkan umpan datar mata, Moussa Sidibe yang berdiri di posisi ideal langsung melepaskan sepakan keras dengan kaki kirinya. Bola meluncur deras merobek jale gawang Persija dan mengubah papan skor menjadi imbang 1-1 yang bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan semakin memanas. Petaka menghampiri Macan Kemayoran saat bek senior mereka, Jordi Amat, harus diusir keluar dari lapangan. Jordi mendapat kartu kuning kedua setelah terlibat perebutan bola dan dinilai bereaksi berlebihan mendorong pemain lawan setelah terjatuh. Meski bermain dengan 10 orang, Macan Kemayoran justru berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-60. Mendapatkan hadiah tendangan bebas dari luar kotak penalti, Fabio da Silva Calonego yang maju sebagai eksekutor melepaskan sepakan yang melesat tajam ke pojok kiri atas gawang Akil Safik. Skor kembali berubah 1-2 untuk keunggulan Persija. Unggul jumlah pemain, Bayangkara FC terus mengurung pertahanan Persija yang digalang Rizky Ridho. Kerasnya laga membuat wasit mengeluarkan 4 kartu kuning untuk Bayangkara FC, termasuk untuk So Yamamoto pada menit ke-69 dan Nehar Sadiki pada menit ke-73, serta 3 kartu kuning untuk Persija termasuk Jordi Amat yang diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua. Harapan bagi publik Lampung akhirnya membumbung tinggi pada menit ke-86. Berawal dari pelanggaran di luar kotak penalti, pemain pengganti Dendi Sulistiawan maju mengeksekusi tendangan bebas. Sepakan melengkungnya melesat mulus ke pojok kiri gawang Kirus Margono, membuat skor kembali imbang 2-2. Memasuki tambahan waktu, drama kembali berlanjut. Pemain Persija Aladin Azarei sempat diganjar kartu kuning akibat melakukan diving di kotak penalti Bayangkara. Wasit sempat melakukan cek VAR, namun keputusan tetap tidak berubah. Keajaiban bagi tuan rumah akhirnya benar-benar tercipta di detik-detik akhir laga. Melalui skema serangan balik cepat, Moussa Sidibe melakukan aksi individu gemilang dengan mengecoh barisan pertahanan Persija. Pemain bernomor punggung 17 ini kemudian melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang merobek jale gawang Persija Jakarta untuk kedua kalinya sore kemarin. Skor berbalik menjadi 3-2 untuk kemenangan dramatis Bayangkara Presisi Lampung FC. Dari Bandar Lampung, tim liputan Garuda TV melaporkan. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional.
Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari guna mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Justice Run yang digelar di halaman kantor Gubernur Lampung Minggu 5 April 2026. Menurut Gubernur Mirza, membangun budaya hidup sehat merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah. Gubernur mengajak masyarakat Lampung untuk gemar berolahraga, hidup sehat, dan berpikir cerdas. Giat olahraga seperti Justice Run tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Lebih lanjut, Mirza menekankan pentingnya membangun kebiasaan positif sejak dini, seperti bangun pagi dan rutin berolahraga. Mirza juga mendorong pemerataan fasilitas olahraga di seluruh wilayah Lampung. Menurutnya, akses terhadap sarana olahraga merupakan hak masyarakat. Fasilitas olahraga harus didorong, tidak hanya di Bandar Lampung, tetapi di seluruh kabupaten dan kota. Gubernur juga turut mengapresiasi tema Justice yang diusung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, nilai keadilan memiliki makna mendalam dalam pembangunan daerah. Disebutkan perjuangan untuk keadilan itu seperti berlari, butuh stamina, konsistensi, dan arah yang jelas. Mirza menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat. Kegiatan Justice Run diikuti peserta dari berbagai kalangan dan daerah di Indonesia, dengan kategori lomba 10 km dan 5 km untuk umum, serta 5 km untuk pelajar. Gubernur berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Semangatnya harus dibawa ke lingkungan masing-masing, baik di tempat kerja maupun komunitas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Eki Pratama turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa pada Sabtu 4 April 2026. Bupati Egi sekaligus memimpin penanaman pohon sebagai langkah cepat mitigasi bencana guna mencegah longsor susulan. Giat tersebut menjadi respon konkret pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap ancaman longsor di kaki Gunung Rajabasa, sekaligus bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung. Didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto serta jajaran pejabat utama, Bupati Egi memulai perjalanan dari Desa Sumur Kumbang. Rombongan menempuh pendakian sejauh kurang lebih 3 km menuju titik longsor yang berada di zona inti kawasan hutan lindung. Setibanya di lokasi, Bupati Egi bersama jajaran langsung melakukan penanaman pohon sebagai upaya memperkuat struktur tanah. Sebanyak 50 batang pohon ditanam di titik-titik yang dinilai paling rawan. Bupati Egi menjelaskan jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi medan yang cukup ekstrim dan faktor keselamatan tim di lapangan. Menurutnya awalnya target 200 pohon, namun melihat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan maka hanya 50 pohon terlebih dahulu di titik-titik yang paling krusial. Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa menjaga kelestarian Gunung Rajabasa merupakan tanggung jawab bersama. Egi mengajak masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah penyangga untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor di kawasan tersebut dipicu oleh faktor alam, bukan akibat aktivitas manusia. Hal ini terlihat dari kondisi lokasi yang mulai ditumbuhi vegetasi alami, menandakan kejadian longsor telah terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, titik longsor berada di zona inti hutan lindung Gunung Rajabasa, yang tidak terdapat aktivitas pertanian maupun pembukaan lahan oleh masyarakat.
Langkah penanaman pohon ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus meminimalkan resiko bencana di wilayah tersebut. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Suasana haru menyelimuti halaman Masjid Agung Lampung Selatan saat 1.350 santri asal Lampung resmi diberangkatkan menuju Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu 4 April 2026. Di tengah pelukan keluarga dan lantunan doa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menitipkan pesan sederhana namun syarat makna kepada ribuan santri. Belajarlah dengan hati, pulanglah dengan bakti. Pelepasan ribuan santri yang tergabung dalam rombongan Mangkat Santri Lampung Romansa itu bukan sekedar seremoni tahunan. Lebih dari itu, momen ini menjadi simbol harapan besar masyarakat terhadap generasi muda yang menempuh jalan ilmu agama. Sebanyak 27 armada bus disiapkan untuk mengantarkan para santri menuju Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Indonesia yang telah melahirkan banyak ulama dan tokoh bangsa. Perjalanan ini menandai langkah baru bagi para santri dalam mengasah keilmuan sekaligus membentuk karakter. Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan bahwa keberangkatan para santri merupakan perjalanan spiritual yang syarat makna. Disebutkan Bupati Egi, perjalanan tersebut adalah langkah mulia untuk menjemput cahaya ilmu. Egi menyebut para santri sebagai aset spiritual yang akan menjaga cahaya iman di Lampung Selatan. Bupati Egi juga mengingatkan bahwa status sebagai santri Lirboyo bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi juga tanggung jawab membawa nama baik daerah. Momentum keberangkatan yang masih berada dalam suasana Syawal turut menambah nuansa emosional. Bupati Egi menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada masyarakat, sembari berharap semangat Idul Fitri menjadi sinergi baru bagi para santri dalam menuntut ilmu. Lebih jauh, Bupati Egi menekankan bahwa proses belajar yang akan dijalani para santri harus dimaknai sebagai bekal pengabdian. Belajarlah dengan hati, pulanglah dengan bakti, jadikan ilmu sebagai cahaya yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Tradisi pelepasan santri menurutnya memiliki nilai filosofis yang kuat. Para santri tidak dilepas sendirian, melainkan diiringi doa, dukungan, dan harapan dari orang tua, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Dengan mengucap basmalah, Bupati Egi secara resmi melepas keberangkatan para santri. Tangis haru keluarga yang melepas berpadu dengan semangat para santri yang bersiap menempuh perjalanan panjang demi masa depan yang lebih baik. Di balik deru mesin bus yang mulai bergerak, tersimpan harapan besar agar mereka kelak kembali, tidak hanya sebagai pencari ilmu, tetapi juga sebagai pembawa manfaat bagi masyarakat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah gencarnya Pemkab Lampung Selatan untuk mensukseskan program swasembada rumah tidak layak huni, ternyata masih nampak rumah yang sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut dirasakan Rudi bersama 6 anaknya yang menempati rumah berdinding geribik dengan lantai tanah berukuran 5 x 7 meter, warga Rejo Agung 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ketipu. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sebab rumah yang ditempati 8 jiwa tersebut tidak memiliki jamban untuk buang air besar. Kondisi tersebut tengah menjadi sorotan, di mana Pemkab Lampung Selatan lagi gencarnya namun sampai saat ini tidak mendapatkan prioritas. Rudi yang keseharian sebagai kuli serabutan mengaku tidak mampu membangun rumah sebab upah yang dirinya terima sebagai kuli serabutan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sedih sih, karena dalam keadaan seperti ini melihat anak-anak itu udah ramai, terus keadaan rumahnya kebocoran, sedih sih. Punya anak berapa, Mas? 6, Mas. Anak 6. Iya. Keseharian Mas apa, Mas? Buruh, kerja buruh. Enggak ada jamban, Mas? Belum punya. Sudah berapa tahun tinggal di sini, Mas? Dari 2014. Rumah yang berdinding geribik fasilitasnya juga minim. Dindingnya berlobang, bahkan rumah harus disanggah tiang. Di bagian belakang dikelilingi terpal bekas seadanya untuk menutupi kamar mandi. Selain itu tidak memiliki jamban. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kebersihan dan kesehatan bagi penghuninya.
Kondisi ini menjadi catatan tersendiri, mengingat masih banyak warga yang menempati rumah tidak layak. Pihak desa sendiri telah berupaya untuk mengusulkan bantuan bedah rumah ke Dinas Perumahan Rakyat Pemkab Lampung Selatan. Namun hingga saat ini belum terrealisasi. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Halal bihalal penyandang disabilitas seprovinsi Lampung di Balai Desa Braja Sakti Wajepara, Lampung Timur, Sabtu 4 April 2026. Jadi momentum penyandang disabilitas menyuarakan kebutuhan mereka dan berharap mendapat perhatian, dukungan dari pemerintah daerah. Hadir dalam giat tersebut Kepala Dinas Sosial Lampung Timur, Agus Subagio, Camat Wajepara Bayu Fajar, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Kabupaten Lampung Timur, Devi Kurnia, dan sejumlah organisasi masyarakat peduli sosial. Devi Kurnia, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, penyandang disabilitas polio sejak bayi, menyatakan bahwa kelompoknya merasa terpinggirkan dan belum mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Padahal penyandang disabilitas masih mampu berkontribusi dan bekerja layaknya orang pada umumnya. Penyandang disabilitas merasa masih terpinggirkan, belum mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya. Untuk gabung HWDI sementara ini mencakup hampir 50 Pak. Tapi untuk data disabilitas Lampung Timur semua itu hampir 400 lebih, 500 kurang dikit. Jadi itu semua udah ke data. Alhamdulillah yang masuk ke saya masih 50 Pak. Itu khusus wanita. Gimana untuk pekerja wanita itu kurang. Bahwa kita bisa kayak kita jualan, kita bisa Pak, walaupun kaki kita, fisik kita kayak gini, otak kita nggak cacat Pak. Aku mohon dengarkanlah keluh hati disabilitas Lampung Timur yang begitu bertahun-tahun yang kami rasakan. Jeritan ini belum ada yang dengar. Agus Subagio, Kadis Sosial Lampung Timur, menanggapi hal tersebut menjanjikan bahwa pemerintah daerah akan memfasilitasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Agus menambahkan pihaknya akan memfasilitasi agar penerapan Perda tentang pemenuhan hak bagi penyandang para disabilitas perlahan-lahan segera dipenuhi. Terima kasih. Hari ini kami bersyukur, kami senang dengan Pak Camat kita bisa menghadiri dukungan pemerintah daerah kepada para penyandang disabilitas yang akan kita kerjakan. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya kami sudah nyari organisasinya, tapi yang HWDI berkatin dan lain-lain. Oleh sebab kami sudah sampaikan tadi, nanti akan coba kita fasilitasi agar aplikasi penerapan dari Perda tentang pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Lampung Timur itu perlahan-lahan akan mulai kita penuhi sehingga penyandang disabilitas tidak merasa dipinggirkan, sehingga inklusif sama terhadap masyarakat yang lain. Harapannya itu banyak ribuan, bahkan disabilitas itu salah satunya ada disabilitas mental yang perlu rehabilitasi dan lain-lain. Kami sudah dapatkan kurang lebih 3.000 sekian tapi tentu datanya akan kita ambil. Perda ini bertujuan melindungi, menghormati dan memenuhi hak disabilitas serta menjamin mereka terhindar
dari diskriminasi. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar ID, Logowismo Agung Durmanto, secara resmi melantik Josi Harnos sebagai Ketua ID Wilayah Lampung periode 2025-2028 di Hotel Emersia Minggu 5 April 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia atau ID Lampung memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi Lampung, sekaligus memastikan program kerja organisasi berjalan optimal. Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan sebelumnya yang dinilai berjalan baik, serta berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan capaian dan meningkatkannya. Menurut Jihan, terpilihnya kembali Josi Harnos merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja nyata. Semua berharap ID mampu menjalankan program kerja dengan baik dan mengantarkan visi misi yang telah dirancang agar berhasil di periode ini. Jihan juga menjabat sebagai Dewan Pakar ID Wilayah Lampung, meyakini para dokter memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional, termasuk Astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya di sektor kesehatan. Menurutnya, tantangan global seperti dinamika geopolitik dan konflik internasional berpotensi berdampak pada industri kesehatan di dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya masukan dari tenaga medis, khususnya dokter senior dalam merumuskan langkah strategis menghadapi situasi yang tidak menentu. Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka untuk berdiskusi dan duduk bersama. Pemerintah membutuhkan insight, arahan, dan masukan dari para dokter untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Jihan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus membangun sinergi dengan ID dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seluruh calon jemaah haji asal Lampung bakal mendapat uang saku sebesar Rp1 juta per orang. Uang saku tambahan itu merupakan bantuan dari Pemprov Lampung. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Lampung, M. Pirsada, mengatakan bantuan uang saku yang disebut dengan istilah uli hati tersebut merupakan inisiatif Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Pirsada menyebut pemberian uli hati ini merupakan wujud perhatian nyata sekaligus kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang menunaikan rukun Islam kelima. Pirsada pun menegaskan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan bagi seluruh jamaah tanpa terkecuali. Sebagaimana tahun lalu, Gubernur kembali memberikan bantuan uli hati ini sebagai bentuk kepedulian Gubernur terhadap jamaah haji. Pirsada memaparkan bahwa uang senilai 1 juta ini murni merupakan dana hibah daerah untuk para jamaah. Ia melanjutkan bantuan ini terpisah dari uang saku resmi living cost yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Adapun bantuan tersebut akan diserahkan langsung ketika jamaah tiba di Asrama Haji Lampung di Raja Basa, Bandar Lampung. Jemaah juga tidak perlu melakukan proses administrasi perbankan karena dana dibagikan secara tunai. Pirsada menambahkan uang saku ini rencananya dibagikan langsung oleh Gubernur secara simbolis dalam acara pelepasan jamaah haji kloter pertama asal Lampung pada 25 April 2026 mendatang. Pirsada mengatakan bahwa Pemprov Lampung saat ini terus mematangkan koordinasi lintas sektor demi kelancaran ibadah para jemaah. Adapun persiapan meliputi pembenahan fasilitas asrama haji, armada transportasi hingga kesiapan tim medis di lapangan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pasca tragedi hanyutnya 2 mahasiswi Universitas Lampung di kawasan Wira Garden, fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi rencana percepatan pemasangan Early Warning System atau EWS oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Fraksi PKB juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan di kawasan wisata sungai, termasuk kelengkapan rambu peringatan, jalur evakuasi, serta kesiapan petugas di lapangan. Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatihatul Khairiyah, menegaskan pemasangan EWS menjadi langkah konkret yang harus segera direalisasikan pasca insiden di Wira Garden.
Karena itu pihaknya mengapresiasi langkah cepat BPBD Provinsi Lampung yang segera memasang EWS di destinasi wisata sungai. Menurutnya, sistem peringatan dini sangat penting untuk mendeteksi kenaikan debit air dari hulu, sehingga pengunjung dan pengelola memiliki waktu untuk melakukan evakuasi lebih awal sebelum kondisi memburuk. Selain mendorong pemasangan EWS, fraksi PKB juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan di kawasan wisata sungai, termasuk kelengkapan rambu peringatan, jalur evakuasi, serta kesiapan petugas di lapangan. PKB DPRD Lampung menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata alam, agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Pemasangan EWS dan evaluasi menyeluruh standar keselamatan diharapkan menjadi langkah nyata pasca tragedi di Wira Garden, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudi Syawal, memastikan bahwa rencana pemasangan EWS telah dibahas bersama pihak terkait dan akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan sistem peringatan dini banjir akan dipasang di sejumlah titik rawan di Bandar Lampung. Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi peningkatan debit air secara cepat, terutama dari wilayah hulu. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia dan saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.